Halo, selamat pagi, Bapak dan Ibu Asesor. Perkenalkan, saya Dr. Robertus Adi Nugroho, SPhil MM, dosen pada program studi manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Dharma Cendika. Pada video ini, saya akan menampilkan salah satu proses pembelajaran dalam mata kuliah manajemen strategik, khususnya pada topik value chain analysis dan stakeholder theory. Materi ini merupakan bagian dari pembelajaran yang bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan menganalisis strategi perusahaan. Mata kuliah manajemen strategik mempelajari bagaimana organisasi itu menentukan, merumuskan, dan mengevaluasi strateginya untuk bisa bersaing di dalam persaingan pasar. Selama 1 semester, mahasiswa kami ajak untuk mempelajari berbagai konsep manajemen strategik, teori dasarnya, bagaimana cara menyusun strateginya, bagaimana cara mengevaluasinya, serta bagaimana menggunakan berbagai alat dan model manajemen strategi seperti SWOT analysis, PESTEL, balance scorecard, Ansoff matrix, value chain analysis, dan bahkan sampai teori-teori seperti dynamic capabilities, resource based, dan stakeholder theory. Harapannya, melalui mata kuliah ini, mahasiswa bisa memahami teorinya, tapi juga bisa memanfaatkan berbagai tools yang kami ajarkan untuk bisa mengimplementasikannya di dalam proses mereka menyusun strategi bagi perusahaan. Pada video ini, saya memilih value chain analysis dan stakeholder theory. Kenapa? Karena dua konsep tersebut saling melengkapi dalam proses penyusunan strategi di organisasi. Value chain analysis adalah alat yang digunakan untuk menilai proses bisnis internal di dalam organisasi sehingga semua aktivitasnya dapat memberikan nilai bagi perusahaan. Sedangkan stakeholder theory memberikan pemahaman bahwa strategi perusahaan tidak hanya cukup dari internalnya saja, melainkan harus dengan memperhatikan sisi eksternalnya, termasuk para stakeholdernya. Dengan mempelajari dua konsep tersebut, harapannya mahasiswa dapat melihat, memahami, dan juga menerapkan bahwa sesungguhnya untuk bisa memastikan strategi perusahaan berjalan dengan baik, tidak hanya sisi internalnya yang harus diperhatikan, tetapi juga sisi eksternalnya. Dalam proses pembelajaran ini, saya menerapkan pendekatan student-centered learning, sehingga di sini mahasiswa saya ajak untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Saya memberikan mereka kesempatan untuk bekerja dalam kelompok, menganalisis literatur, dan mempresentasikannya di depan kelas. Setelah proses presentasi selesai, saya memfasilitasi diskusi, memberikan penguatan terhadap konsep-konsep utamanya, dan juga meluruskan jika masih ada konsep yang salah. Penilaian dilakukan melalui kualitas presentasi kelompok, kemampuan analisis mereka, partisipasi mereka dalam diskusi, kemampuan menjawab pertanyaan, serta umpan balik yang diberikan selama proses pembelajaran berlangsung. Melalui proses pembelajaran ini, saya berharap mahasiswa mampu memahami betul teori manajemen strategik, berbagai macam konsepnya, termasuk mampu berpikir kritis dan analitis dalam menyusun strategi di perusahaan. Pada bagian berikutnya akan ditampilkan proses pembelajaran yang berlangsung di kelas. Selamat menyaksikan proses pembelajaran. Oke, kita nggak perlu lama-lama. Hari ini akan ada dua hal yang kita bahas. Value chain analysis dan juga stakeholder theory. Untuk menutup rangkaian 14 pertemuan di manajemen strategik, ada dua teori. Satu teori lebih tepatnya stakeholder theory dan satu alat yaitu value chain analysis yang akan kita bahas hari ini. Pertama kita akan bahas mulai dari value chain analysis dulu, baru kita lanjut ke stakeholder. Silakan kelompok value chain. Value chain analysis itu dibuat sama Michael Porter di tahun 1985 buat menganalisa seluruh aktivitas perusahaan. Jadi kita nemuin aktivitas yang bisa ngasilin produk atau jasa, lalu kita analisa di situ. Terus kita bisa membuat nilai lebih buat perusahaan itu atau mengefisiensikan melalui cost leadership. Di value chain analysis ini ada dua. Aktivitas utama, primary activity, yang kedua activity pendukung. Tujuan utama mengidentifikasi aktivitas yang bisa menjadi nilai tambah bagi konsumen. Terus yang kedua mengurangi biaya operasional karena diefisiensikan. Yang ketiga menciptakan keunggulan kompetitif melalui strategi biaya rendah atau cost leadership. Dan
diferensiasi. Yang keempat, membantu perusahaan dalam mengambil keputusan strategis untuk mengembangkan bisnis dan meningkatkan kinerja. Kita masuk ke primary activity. Kegiatan utama perusahaan yang berhubungan langsung dengan proses membuat, penjualan, pemasaran, dan memberikan produk atau jasa kepada pelanggan. Aktivitas ini berperan penting dalam menciptakan nilai bagi pelanggan. Menurut Michael Porter, primary activity ini terdiri dari 5. Yang pertama, inbound logistik. Ini proses menerima, menyimpan, mengelola bahan baku, melakukan kegiatan produksi. Yang kedua, operation. Proses mengolah bahan baku menjadi produk atau jasa yang siap digunakan atau dijual. Yang ketiga, outbound logistik. Proses menyimpan, mengemas, dan mendistribusikan produk jadi kepada pelanggan. Nah, yang keempat ini marketing and sell. Kegiatan mempromosikan, menjual, dan menentukan harga produk agar menarik bagi pelanggan. Yang kelima, service. Layanan setelah penjualan seperti garansi, perawatan, dan bantuan kepada pelanggan, kayak CS gitu. Ini perbedaan shareholder sama stakeholder. Perbedaannya, shareholder itu pemegang saham. Nah, definisinya itu shareholder itu pemilik modal atau saham perusahaan. Tujuannya itu fokus pada keuntungan finansial atau profit. Lingkupnya sempit, hanya pemilik modal. Orientasinya jangka pendek, yaitu kinerja saham atau dividen. Kalau kalian misal beli saham di aplikasi entah Ajaib atau Stockbit, itu kalian termasuk shareholder. Lalu stakeholder itu pemangku kepentingan, yaitu pihak yang dipengaruhi operasional bisnis. Fokusnya pada nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan. Lingkupnya luas, yaitu karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat. Orientasinya jangka panjang, karena berhubungan dengan keberlanjutan bisnis atau perusahaan. Macam-macam stakeholder ada 2, yaitu ada internal dan eksternal. Untuk internalnya, pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam perusahaan seperti pekerja, kepemilikan, atau investasi. Langsung yang eksternal itu pihak yang terlibat langsung dalam perjalanan suatu bisnis, tetapi tidak mempengaruhi keputusan yang akan diambil sebuah perusahaan. Nah, internal itu terdiri dari pemegang saham, manajemen, karyawan. Kalau eksternal itu kayak pemerintah, masyarakat, pelanggan, supplier, dan komunitas lingkungan hidup atau aktivis. Yang selanjutnya adalah 3 konsep kerangka kerja. Yang pertama itu kami menjelaskan tentang konsep silence model. Konsep ini merupakan cara untuk menilai siapa stakeholder yang paling harus diperhatikan. Karena terkadang stakeholder ada beberapa yang mungkin tidak berpengaruh kepada perusahaan, maka dari itu manajer harus lebih pintar untuk mementingkan siapa yang harus dipentingkan untuk perkembangan perusahaan tersebut. Tidak semua stakeholder itu sama pentingnya di setiap situasi. Jadi terdapat 3 kriteria untuk menentukan prioritas. Yang pertama, power, kekuatan. Seberapa besar pengaruh mereka terhadap keputusan perusahaan. Jadi kalau misalnya stakeholder yang mungkin terlibat dalam perusahaan tersebut tetapi tidak berpengaruh penting, itu manajer harus bisa pintar-pintar memilih mana stakeholder yang berpengaruh pesat terhadap perusahaan tersebut. Yang kedua, legitimasi. Apakah kepentingan mereka sah menurut hukum atau norma sosial? Dan yang ketiga, urgensi. Seberapa mendesak kebutuhan atau tuntutan mereka untuk dipenuhi. Dan yang kedua, konsep kedua yaitu triple bottom line. Yang pertama ada profit. Perusahaan jelas. Ketika perusahaan melakukan suatu usaha, mereka juga membutuhkan izin dari masyarakat juga. Jika masyarakat sekitar merasa dirugikan, misalnya karena limbah atau ketidakadilan, mereka bisa melakukan protes, memboikot, atau memblokir operasional perusahaan. Next. Jadi di sini saya juga akan menjelaskan ada kelebihan dan kekurangan dari stakeholder ini. Kelebihan yang pertama adalah meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kedua, memperkuat hubungan dengan stakeholder. Yang ketiga, mengurangi risiko konflik. Keempat, mendukung keberlanjutan bisnis. Mendukung keberlanjutan bisnis ini kenapa kok bisa dibilang mendukung keberlanjutan bisnis? Karena yaitu stakeholder itu
dari artis stakeholder itu memperlibatkan semua yang berkepentingan dalam perusahaan tersebut. Kalau ketika kita memperlibatkan semuanya yang penting terhadap kepentingan perusahaan, maka itu akan membuat perusahaan itu berjangka panjang itu kita memiliki pikiran, oh ini arahnya seperti apa perusahaan tersebut. Dan yang terakhir memperbaiki citra perusahaan. Kekurangan yang pertama yaitu kepentingan stakeholder sering bertentangan. Yang kedua, pengambilan keputusan menjadi lebih kompleks. Ketiga, membutuhkan biaya lebih besar. Dan yang terakhir, sulit menentukan prioritas stakeholder. Dan tujuan penerapan stakeholder teori yang pertama meningkatkan kepercayaan stakeholder. Yang kedua, mengurangi konflik kepentingan. Yang ketiga, meningkatkan reputasi perusahaan. Ketika perusahaan mampu menjaga stakeholder di dalam perusahaan tersebut, maka perusahaan akan mendapatkan citra yang baik terhadap konsumen-konsumennya, terhadap masyarakat di sekelilingnya. Yang itu akan bertujuan meningkatkan reputasi dari perusahaan tersebut. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan yang lebih etis. Kelima, menjaga keberlanjutan perusahaan. Dan yang terakhir, meningkatkan daya saing perusahaan. Selanjutnya, di sini ada penerapan dalam manajemen sendiri. Yang pertama ada manajemen sumber daya, meningkatkan kesejahteraan karyawan. Di sini perusahaan itu memberikan gaji, tunjangan, dan memberikan lingkungan kerja yang kondusif sehingga karyawan itu bisa meningkatkan kinerja mereka. Lanjut ada memberikan pelatihan dan pengembangan. Dengan adanya pelatihan ini bisa meningkatkan skill atau kemampuan dari setiap karyawan sehingga bisa meningkatkan citra atau kemampuan dari perusahaan itu sendiri. Dua topik hari ini tuh sangat-sangat menarik karena dua hal ini adalah hal yang satu, dia alat yang paling baru, alat yang paling modern, yang paling sering dipakai perusahaan di masa sekarang. Dan yang satunya, yang teori, stakeholder teori, itu adalah teori orientasi paradigma yang sedang benar-benar hype di masyarakat bahkan sampai sekarang. Kita mulai dari yang pertama dulu yaitu value chain, karena ini lebih toolsnya ya, alatnya yang menurut saya paling rumit. Disclaimer bahwa alat ini menurut saya pribadi adalah alat tools manajemen strategik yang paling rumit dibandingkan dengan yang lain. Jadi kalau kita sudah belajar banyak sekali alat-alat dalam manajemen strategi, alat ini boleh saya bilang dia tools yang paling sulit untuk dipahami, tapi dia paling komprehensif. Gitu ya. Jadi alat ini, ketika orang sudah paham alat ini, mungkin dia akan bisa melihat sistem kinerjanya perusahaan dengan lebih baik. Dan kalau kita lihat lagi, yang menemukan value chain analysis itu orang yang itu lagi, yang kita sudah pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Orang yang mengeluarkan value chain analysis itu adalah Michael Porter. Kalau teman-teman ingat, sebelumnya kita sudah pernah belajar dua teori, dua alat yang dikeluarkan juga sama Michael Porter. Ada yang ingat alat apa? Porter Five Forces, satu lagi? Betul sekali, Porter Five Forces. Ada satu lagi tuh. Michael Porter juga yang mengeluarkan atau menciptakan alat ini. Atau teori ini. Competitive Advantage Theory. Kalau Porter Five Forces, kita pernah bilang bahwa ada 5 kekuatan kan? Ada yang masih ingat apa kekuatannya? Pendatang baru, persaingan yang sudah ada, pembeli, pemasok, satu lagi, substitute product. Nah, yang competitive advantage, dia bilang, Michael Porter bilang, kalau perusahaan mau punya keunggulan bersaing, perusahaan harus punya 3 hal. Ada yang masih ingat? Apa? Cost leadership. Jadi kalau perusahaan mau punya keunggulan, Michael Porter bilang, opsi pertama adalah kamu harus punya cost leadership. Apa artinya cost leadership? Hargamu murah. Exactly. Maka kalau kamu mau menang dari kompetitormu, murah-murahan harga kan? Semakin murah hargamu, semakin lari orang-orang konsumen itu ke produkmu. Tapi ada cara yang kedua. Kalau kamu nggak bisa harganya murah, menurut Porter, kamu bisa pakai opsi yang kedua. Apa itu? Differentiation. Artinya, your product has to be different. Produk kamu harus berbeda dari yang lain. Kalau produk kamu berbeda, nggak murah nggak apa-apa. Tapi karena berbedanya itu,
Karena kamu punya value yang berbeda, konsumen akan tetap datang ke kamu. Dan yang ketiga, menurut Porter yaitu fokus strategi. Kalau kamu nggak bisa murah-murahan, kalau kamu nggak bisa diferensiasi, kamu fokus aja ke segmen pasar tertentu. Ini harus kita taruh di pikiran ya, karena kalau saya ngelihat nih mempelajari value chain analysis, saya bisa bilang ini ada teori terakhir yang dikeluarkan oleh Michael Porter. Sampai sekarang, teori ini tuh kayak teori yang paling baru yang dia keluarkan, dan kalau saya lihat, teori ini adalah teori yang paling apa istilahnya, mutakhir dan penggabungan dari semua pemikirannya Porter. Nanti kita akan lihat gimana prosesnya, saya kok berani bilang bahwa teori ini adalah penggabungan dari semua teorinya Porter yang sebelumnya. Intinya, kalau kita mau ngelihat value chain analysis, teori ini ingin bilang bahwa sama, perusahaan itu bisa mencari keuntungan besar. Ingat bahwa tujuan pertama, walaupun bukan utama dari perusahaan, itu adalah keuntungan. Gimana cara perusahaan bisa untung? Kita ingat teori competitive advantage Porter. Caranya ada dua paling nggak nih. Murah-murahin produkmu. Gimana cara kita murah-murahin produk? Gimana cara kita bisa jual produk yang murah? Saya pernah bilang nih harusnya nih. Caranya? Apa? Gimana cara kita bikin produk kita jualannya murah? Apa yang harus saya lakukan kalau saya mau jualan produk yang murah? Cost-nya. Namanya aja cost leadership. Maka Anda harus tekan biaya produksimu. Gimana cara kita menekan biaya produksi? Mencari bahan baku yang murah. Kalau dari awal bahan baku kita mahal, endingnya pasti jualan produk kita harganya mahal. Ini kalau kita spoiler sedikit ya, nanti akan ada koneksinya tuh. Gimana cara kita, tadi kalau kita ngomongin procurement, kita ngomongin soal inbound logistik, dari awal harus murah dulu. Baru kita bisa menghasilkan output produk yang murah. Yang kedua, kita ngomongin soal differentiation, atau produkmu harus berbeda. Nanti dalam proses value chain analysis juga akan kelihatan bahwa semakin teknologi mutakhir, semakin kamu ini inovasi terus, maka kamu akan punya produk value yang juga lebih. Gitu ya. Nah, kalau kita ngelihat dalam pemikirannya Porter, tujuan dia bikin alat ini sederhana. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok ya. Meningkatkan efisiensi. Efisiensi itu ngomongin soal cost leadership tadi. Gimana cara Anda membuat produk Anda itu murah. Atau yang kedua, gimana cara Anda menciptakan yang namanya perbedaan antara produk Anda dengan produk yang lain. Udah, dua itu aja. Makanya saya berani bilang bahwa value chain analysis ini sebenarnya adalah lanjutan nih dari competitive advantage teorinya Michael Porter. Gitu. Maka tujuan dari alat ini adalah gimana caranya dengan melihat proses internalnya perusahaan lewat 5 primary activities, tadi sudah dibahas oleh kelompok, dan 4, ada 4 secondary atau misalnya support activities, itu bisa meningkatkan value akhirnya. Nah, tadi kelompok belum sampaikan ini, tapi kalau teman-teman search di Google, di mesin pencarian apapun gitu ya, ketika teman-teman search value chain analysis, dan teman-teman cari gambarnya, gambar yang muncul itu pasti akan seperti ini. Jadi bentuknya itu seperti apa ini ya? Peluru begitu ya. Jadi di atasnya ada 4 support activities yang tadi dijelaskan kelompok. Ada procurement, technology, human resource management, sama firm infrastructure. Di bawahnya itu ada aktivitas utama, primary activities. Ada inbound logistics, operations, outbound logistics, marketing and sales, dan service. Tapi ini yang nggak boleh lupa sebenarnya, dan tadi belum dijelaskan oleh kelompok. Ada ujungnya ini yang nggak boleh lupa. Jadi primary activities sama support activities ini nggak berdiri sendiri. Tujuannya satu, untuk memaksimalkan margin. Kita akan sampai ke sana nanti. Tapi saya menjelaskan soal 9 hal ini dulu. Ceritanya begini, si Porter itu menganalisis banyak kali perusahaan. Dan dia bilang bahwa ketika saya meneliti berbagai fungsi operasional perusahaan, saya mengelompokkan aktivitas perusahaan itu ke dalam 5 aktivitas utama dan 4 aktivitas support. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita ngelihat nih di perusahaan manapun, selevel apapun, kita akan ketemu 5 aktivitas utama dan 4 aktivitas tambahan ini. Di semua bisnis ini akan berlaku. Contoh sederhana, kalau misalnya kita ngomongin soal bisnis ayam geprek.
bisnis sekecil ayam geprek pun kita bisa lihat akan selalu ada aktivitas ini. Inbound logistics, pencarian bahan baku. Bahan baku ayam geprek ya apa ayam, tepung, minyak, dan lain sebagainya. Terus akan ada operations, pengolahan. Apa yang dilakukan? Menggoreng ayam, nepungin, penyajian, masak nasi, dan lain sebagainya. Outbound logistik, mengeluarkan produk dari dapur ayam geprek keluar. Entah itu dititipkan oleh jualannya orang, atau dia buka toko, atau dia order online, maka akan selalu ada pengiriman produk keluar. Yang berikutnya, marketing. Apa sih? Pemasaran. Anda bikin iklan, Anda bikin banner, gitu ya. Dan yang terakhir, service. Maksudnya apa? Ya Anda kemudian menerima pesanan, Anda menerima komplain pelanggan. Bahkan bisnis sekecil ayam geprek pun akan selalu ada 5 aktivitas utama ini. Mau kita scale up ke bisnis yang lebih besar, McD misalnya. Kalau kita lihat di McD, semua ada nih. Inbound logistik, dia cari supplier ayam. Proses memasaknya. Outbound logistiknya gimana caranya ayam itu disajikan ke pelanggan. Marketing dan sales selalu ada promo, ada bundling, dan lain sebagainya. Bahkan service lewat aplikasi kalau misalnya McD. Maka dari skala kecil sampai skala besar akan selalu ada primary activities ini dalam bisnis apapun. Oke, kita pindah ke teori yang kedua yang hari ini dipresentasikan kelompok, yaitu stakeholder teori. Ini adalah teori yang lagi hype, kalau saya boleh bilang. Kenapa saya bilang lagi hype? Sebenarnya sederhana. Tadi kelompok sudah bilang ya, bahwa pencetus teori ini itu adalah Edward Freeman. Dia melihat seperti ini. Kenapa kok kemudian si Freeman ini kok mengeluarkan stakeholder teori? Sebenarnya pertanyaannya sederhana. Dia ingin lihat bahwa ada perubahan paradigma dari pasca tahun pasca tahun 80 sama sebelum tahun 80. Kalau kita lihat, teori ini dikeluarkan tahun 84. Sebelum tahun 80, bisnis itu punya satu orientasi, menyenangkan orang yang punya saham. Orang yang punya saham di perusahaan disebut sebagai shareholder. Pertanyaan sederhana deh. Kalau misalnya, Anda tahu saham ya, pernah dengar ya paling enggak ya. Kalau orang punya saham di perusahaan, apa efeknya? Bagi saya, misalnya saya punya saham perusahaan. Kira-kira apa efeknya untuk saya? Anybody? Ada yang... Kalau saya punya saham, kira-kira konsekuensinya untuk saya itu apa? Apa? Coba tadi bilang, pertama, Anda dapat dividen. Apa itu dividen? Keuntungan. Kalau perusahaan untung, maka saya dapat cipratan dari keuntungan itu. Itu yang disebut sebagai dividen. Maka cara kita dapat dividen adalah keuntungannya perusahaan di tahun itu, berapa yang mau dikasih ke shareholder, baru dibagi rata per jumlah lembar sahamnya Anda. Kalau perusahaan rugi, gimana? Saya ngapain? Saya menanggung resikonya. Kalau perusahaan saat itu rugi, ya otomatis saya nggak dapat keuntungan. Maka saya harus nanggung kerugian itu. Itulah kenapa kalau kita nyebut pemilik saham, ada plus minusnya sekarang kan. Pemilik saham itu dia menanggung resiko ketika perusahaan rugi, tapi dia mendapatkan keuntungan ketika perusahaan kemudian untung. Dan ada satu efek lagi yang tadi mungkin belum disebutkan oleh kelompok. Ketika kita ngomongin soal shareholder, bukan cuma ngomongin soal untung atau rugi, tapi ada satu efek yang sangat penting. Shareholder akan punya kemampuan untuk menentukan masa depan perusahaan. Ketika perusahaan menentukan masa depannya, perusahaan akan ambil keputusan kan via voting. Biasanya yang paling gampang kita pernah bahas di mata kuliah Pancasila ya, bahwa voting itu adalah cara paling operasional untuk kita menentukan keputusan. Nah, kalau misalnya kita bahas, saya misalnya punya saham 20% di perusahaan. Kamu punya saham 50%, kamu punya saham 30%. Kita voting, kira-kira yang paling berpengaruh sahamnya siapa? Atau suaranya siapa? Aldo. Kenapa? Karena dia suaranya terhitung 50%. Kita balik sedikit deh. Saya punya saham 20%, kamu punya saham 20%, kamu 10%, yang lainnya kita bagi rata. 1%, 1%, 2%, 2% gitu ya. Ketika kita voting, kira-kira yang paling berpengaruh saya sama Aldo. Sekarang
Yang lain yang berpengaruh, mungkin bukan cuma saya sama Aldo, tapi yang 50% yang peritilan ini. Ketika kalian semua voting satu suara, kamu bisa milih kan, dukung pilihannya saya atau dukung pilihannya Aldo. Nanti tinggal dijumlah. Semakin besar yang voting ke saya, maka saya yang menang. Semakin besar yang voting ke Aldo, maka Aldo yang menang. Zaman dulu, perusahaan itu tujuannya itu. Itulah kenapa perusahaan zaman dulu orientasinya adalah menyenangkan shareholder. Jadi kalau misalnya kamu adalah pemegang saham di perusahaan saya, sebisa mungkin saya akan seneng-senengin kamu. Gimana cara saya menyenangkan shareholder saya? Saya kasih dividen banyak-banyak kan? Semakin banyak saya kasih dividen, semakin ketika ngambil keputusan, kamu akan in favor ke saya kan? Apapun yang saya putuskan, kamu kan yaudah manut aja loh, toh saya dapat duit banyak dari keputusanmu kok. Kan gitu kan? Gitu. Zaman dulu, perusahaan mikirnya shareholder adalah yang paling penting. Tapi dunia berubah nih kemudian nih, paradigmanya. Di zaman sekarang, perusahaan itu nggak bisa cuma mentingin shareholder. Tadi kelompok sudah bilang, ada perubahan paradigma. Sekarang muncul yang namanya stakeholder. Itu yang dikeluarkan nih sama si Freeman ini nih. Si Freeman bilang, tugasnya perusahaan di zaman modern bukan hanya kepada pemilik saham, tapi kepada semua pihak yang terlibat atau terdampak oleh aktivitas perusahaan. Maka jadi ada dua konsep nih. Ada shareholder sama ada stakeholder. Kalau shareholder kita udah bahas pemegang saham. Kalau stakeholder adalah everybody, semua pihak yang terlibat atau terdampak. Ya, apakah ada yang ditanyakan soal stakeholder teori? Cukup jelas penjelasannya? Sebagai dosen, saya meyakini bahwa proses pembelajaran manajemen strategik bukan hanya soal bagaimana mahasiswa mampu memahami konsep dan strategi, tetapi tentang bagaimana mahasiswa benar-benar dapat mengimplementasikannya dalam situasi real organisasi. Harapannya dengan proses pembelajaran seperti ini, saya dapat mengajak mahasiswa untuk benar-benar menggunakan apa yang mereka ketahui di dalam proses mereka mengambil keputusan suatu saat. Demikian yang dapat saya sampaikan melalui proses pembelajaran ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu asesor.